Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Budiarto, merupakan salah satu dosen di Prodi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse di Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Basic saya sebagai nurse spesialis keperawatan jiwa, saya diamanahkan pada mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana proses pengajaran saya di mata kuliah tersebut. Berbicara tentang keperawatan kesehatan jiwa 2, maka tidak menutup kemungkinan bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang terdapat prasyaratnya, yaitu mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 1. Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang akan bergabung di dalam mata kuliah ini, maka harus dinyatakan lulus terlebih dahulu di mata kuliah keperawatan jiwa kesehatan 1. Pada mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 SKS-nya adalah teori dan 1 SKS-nya adalah SKS klinik. Namun, dalam mata kuliah ini saya bersama tim saya untuk mengampu mata kuliah ini. Berhubung mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bersifat aplikatif dan sesuai dengan keunggulan prodi kami, yaitu non-communicable disease, maka dari mata kuliah ini dan dari prodi kami juga memiliki capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa memiliki sifat karakter keislaman, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mampu memberikan asuhan keperawatan pada kondisi non-communicable disease, yang mana salah satunya adalah pada kondisi-kondisi gangguan jiwa. Mengingat tentang kondisi gangguan jiwa, maka pada mata kuliah ini pun sebetulnya berfokus pada mereka dengan kondisi dengan gangguan jiwa. Jadi di mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang bagaimana pengelolaan ataupun pemberian asuhan kepada pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa, serta bagaimana proses pemulihan, manajemen di rumah sakit dan juga di komunitas, serta termasuk diantaranya adalah pemberian asuhan keperawatan pada kondisi khusus seperti korban KDRT, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Oleh karenanya, di dalam mata kuliah ini mereka memiliki capaian pembelajaran atau capaian mata kuliah diantaranya mampu menguasai dan memahami tentang teori ataupun konsep terkait, khususnya pada beberapa kondisi diagnosa keperawatan jiwa yang meliputi harga diri rendah, isolasi sosial, kemudian defisit perawatan diri, resiko perilaku kekerasan, hingga resiko bunuh diri, termasuk diantaranya mereka juga harus bisa mensimulasikan bagaimana pemberian asuhan keperawatan sebagai bekal nantinya mereka berkegiatan di klinik. Di dalam mata kuliah ini mereka memiliki kemampuan ataupun memiliki kewajiban untuk mempelajari bagaimana proses gangguan jiwa itu terjadi sampai dengan kemampuan menegakkan diagnosa keperawatan. Selain itu, mereka juga harus mengimplementasikan apa yang dipelajari di kampus untuk langsung diimplementasikan kepada pasien yang ada di rumah sakit jiwa. Dan juga mereka difokuskan pada bagaimana menyiapkan pasien-pasien gangguan jiwa untuk menjalani rehabilitasi sampai dengan mereka pulih dan tidak kambuh lagi serta mampu produktif. Selain itu, mereka juga dikenalkan dengan bagaimana proses pelayanan manajemen yang ada di lingkungan rumah sakit dan di komunitas. Untuk kegiatan pembelajarannya tentunya kami setting semenarik mungkin. Kami memilih bahwa sesuai dengan sebaran SKS-nya, maka mereka menjalani kuliah teori, kuliah praktek laboratorium, dan kuliah di praktek klinik. Untuk teori sendiri, kami melakukan pertemuan di kelas dengan berbagai metode seperti melakukan studi kasus, kemudian presentasi tugas kelompok, dan interaktif tanya jawab dengan antar mahasiswa. Tentunya di dalam proses pembelajaran selalu kita awali terlebih dahulu dengan persamaan persepsi atau lebih seringnya adalah apersepsi untuk menguji kemampuan mahasiswa bagaimana dalam memahami teori yang akan kita pelajari pada saat pertemuan itu. Sehingga saya selaku dosen memberikan stimulus pertanyaan-pertanyaan untuk mereka jawab secara interaktif, dan juga tidak lupa kami berikan apresiasi berupa nilai keaktifan untuk mereka. Berbicara nilai, maka nilai di dalam mata kuliah ini terdiri atas penilaian yang terdiri atas penilaian tes secara tertulis, penilaian secara klinik, dan juga penilaian tugas. Di mana tugas memiliki bobot 30% untuk tes ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 25%, dan praktek klinik terdiri atas 10% serta sikap itu sendiri yaitu 10%.
Bagaimana mendapatkan nilai tugas? Tentunya mahasiswa juga mendapatkan tugas dari kami, sehingga kami alokasikan bahwa setiap mahasiswa pasti memiliki tugas individu dan tugas kelompok. Dan di dalam proses pembelajaran ini tentunya kami integrasikan dengan teknik-teknik informasi dan teknologi terkini, sehingga tugas yang telah dibuat oleh mahasiswa kami berikan kesempatan mereka untuk memanfaatkan sistem pembelajaran online kami, yaitu e-learning atau elang yang ada di UMPP. Mahasiswa dapat mengumpulkan tugasnya di situ dan juga mendapatkan feedback secara langsung dari kami. Berikut merupakan salah satu contoh bagaimana suasana pembelajaran di mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2 ini dengan mereka mahasiswa semester 5, khususnya yang membahas bagaimana proses gangguan jiwa sampai dengan penegakan diagnosa keperawatan itu terjadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Ya, sepertinya sudah siap ya untuk memulai kuliah pada pagi hari ini ya. Siap tidak? Siap ya. Wajahnya yang laki-laki sudah ganteng. Ganteng nggak teman-teman kalian yang laki-laki? Enggak. Yang perempuan juga cantik-cantik. Cantik nggak yang perempuan? Cantik. Ya, tahu nggak apa yang kalian kerjakan barusan itu adalah bagian dari sebuah kejadian yang mana itu tidak menunjukkan bahwa kalian memenuhi syarat salah satu kesehatan jiwa. Kan harus saling memuji. Seperti janjian kita pada minggu lalu dan sudah kita cek juga bersama, tugas sudah diupload ya kemarin ya? Sudah lihat feedback dari saya? Sudah diperbaiki, keren, mantap. Semuanya nilainya bagus ya? Bagus, oke. Masih ada yang inget nggak kita hari ini mau ngapain? Betul sekali. Jadi hari ini kita akan diskusi ya. Tujuan diskusi kita ini untuk memantapkan saja sebetulnya. Karena kan kemarin teman-teman di tugas sebelumnya kan sudah menjadi bekal nih pertemuan kita hari ini. Diskusinya tentang apa? Tentang bagaimana nanti proses gangguan jiwa itu terjadi. Tapi nggak sampai situ. Kita ini perawat bukan? Perawat. Sehingga harus sampai pada penegakan diagnosa keperawatan. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang sudah tahu belum tentang keperawatan jiwa dan gangguan jiwa itu sendiri? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu tentang gangguan jiwa atau pengalaman tentang gangguan jiwa, pengalaman lihat orang-orang dengan gangguan jiwa, siapa nih? Jangan senyum-senyum sendiri takut saya. Siapa, ayo? Siapa yang bisa menyebutkan berpengalaman dengan orang-orang pasien gangguan jiwa di jalan, di tetangga, atau gimana? Kalau pandangannya ke saya, jangan-jangan saya nih yang gangguan jiwa, bukan ya? Oke, nggak apa-apa. Teman-teman semua, jadi hari ini kita akan belajar tentang proses terjadinya gangguan jiwa. Oleh karena itu, kita akan lihat stimulusnya terlebih dahulu bahwa tadi teman-teman ketika ditanya kok masih bingung-bingung ya tentang gangguan jiwa itu sendiri. Kita simak videonya ya. Video ini nanti akan kita analisis bersama-sama. Teman-teman bisa lihat bahwa seperti apa sih pasien gangguan jiwa itu terjadi dan bagaimana orang dengan gangguan jiwa itu sendiri. Kita lihat di sini. Halusinasi versus aku. Sejauh ini aku belum tahu tentang kehadiranmu. Dari mana asalmu? Aku tidak tahu sampai sekarang. Saat kau muncul di kupingku, aku hanya mendengarkanmu berkicau seperti kau ingin mengajak aku untuk berbincang, karena yang kuyakini kau adalah keyakinan palsu. Itulah penggalan puisi dari Ujang, seorang penderita skizofrenia yang mampu bertahan dan melawan penyakit kejiwaan itu. Puisi-puisi ini biasa ditulis Ujang pada malam hari sepulangnya ia bekerja sebagai juru parkir di sebuah kafe yang tak jauh dari rumahnya di daerah Tangerang. Pekerjaan ini dilakukan Ujang untuk mengalihkan penyakit skizofrenia yang dideritanya. Sebuah penyakit gangguan mental yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah. Penyakit mental ini telah menggerogoti psikologi lelaki berusia 21 tahun ini selama 5 tahun terakhir. Sejak lulus SMP, Ujang mulai merasakan hal aneh pada dirinya. Hampir setiap hari ia dihantui pikiran-pikiran aneh yang tak bisa dikendalikannya. Hingga Ujang tak berani keluar rumah selama 2,5 tahun.
Di luar sana mungkin saya diikuti atau ada yang ingin membunuh saya. Saya merasa diikuti aja gitu. Bersama KPSI, komunitas pendukung orang dengan skizofrenia, Ujang ditangani secara medis. Sampai dengan saat ini, ia mulai dapat mengendalikan pikirannya meskipun belum 100% menghilangkan halusinasinya. Mungkin kalau misalkan diobatin tanpa ada kemauan dari diri sendiri mungkin sulit ya untuk bersosialisasi dengan masyarakat lagi. Karena ini penyakit bukan cuma dari Allah ya mungkin ya, dari diri sendiri kita juga harus ada kemauan kuat gitu. Niat yang benar-benar dari hati, niat untuk berubah dan bangkit gitu. Bagi Ujang, ketika ada kemauan, di situ ada jalan. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Ya, sudah dapat belum poinnya? Poinnya sudah dapat belum? Kira-kira tentang apa dia tadi bicara? Skizofrenia ya? Sudah pernah dengar skizofrenia sebelumnya? Sudah beberapa detik yang lalu atau kapan? Semester 1. Kamu dengernya di mana, Mbak? Waktu ada mata kuliah bahasa Indonesia, kita dibagi kelompok membahas tentang kejiwaan dan ada salah satu kelompok yang membahas skizofrenia itu, Pak. Oke, kamu siapa namanya, Mbak? Yunita Sari. Yunita. Mbak Yunita yang tahu tentang skizofrenia ketika di semester 2 apa? Saat diri ini mengalami halusinasi yang tidak bisa membedakan antara dunia yang nyata sama halunya itu, Pak. Oke, kita tepuk tangan juga untuk Mbak Yunita. Keren banget ya pendapat yang disampaikan oleh Mbak Yunita tadi pun juga betul. Jadi pasien yang mengalami skizofren ada 4 ciri utama. Yang pertama adalah mereka mengalami gangguan berpikir. Gangguan berpikir. Yang kedua adalah mereka mengalami gangguan pembicaraan. Yang ketiga adalah mereka mengalami halusinasi. Yang keempat mereka mengalami delusi. Apa saja itu semuanya teman-teman saya yakin sudah pernah mendengar. Namun pada pagi hari ini kita akan lebih mantapkan lagi. Mereka yang mengalami gangguan pikiran itu biasanya kenapa? Gangguan pikirannya kenapa? Tekanan, stres, terus apa lagi? Banyak pikiran, depresi, terus apa lagi? Overthinking dan lain sebagainya. Betul, kita sebagai makhluk hidup kan punya nih aspek secara fisik. Tetapi sebetulnya yang nggak kita lihat tapi bisa kita rasakan adalah aspek sisi kesehatan jiwanya. Nah, kita bicara tentang kesehatan jiwa, maka akan ada 3 interaksi yang saling berkaitan. Pikiran, perasaan, dan perilaku. Coba, kalian pernah marah nggak? Nah, pernah seneng nggak? Kira-kira ketika kalian marah, itu ada penyebabnya nggak? Marah itu di perasaan, pikiran, atau perilaku? Perasaan ya, perasaan. Kalau di perasaan kemudian di perilakunya biasanya ngapain? Ngambek ya, nggak mau ngobrol misalnya. Ya kan? Saya marah sama Yunita, misalnya saja. Saya nggak mau ngobrol dong dengan Yunita. Saya menghindar dong dengan Yunita, ya nggak? Nah, kemudian di pikiran saya kan pasti berpikiran negatif tentang Yunita, ya enggak? Yunita itu di belakang saya nih di belakang saya. Ngomongin saya seperti itu. Di pikirannya pasti kan, aduh jangan-jangan Yunita ini kenapa ini kok ngomongin saya, nggak suka sama saya dan seterusnya. Itu kan ada interaksinya. Pernah seneng ya tadi ya? Contohnya kenapa ketika seneng? Dapat uang, dibeliin hadiah. Nah, ketika kita mendapat uang, dikasih uang, seneng nggak kira-kira? Ekspresi wajah kira-kira gimana? Senyum ya, senyum. Pikirannya gimana pikirannya? Plong ya, seperti nggak ada beban apa-apa ya. Terus di perilakunya gimana? Shopping, waduh, healing, jadi semua beban pikiran nggak ada. Nah, itulah yang terjadi pada diri kita ya, pada diri kita. Sehingga apa? Kita yang mengalami masalah-masalah kesehatan jiwa biasanya bertolak belakang dengan ciri-ciri kita yang sehat jiwa. Ciri-ciri sehat jiwa salah satunya adalah mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri itu bisa kita kenali dari apa yang positif dari kita, apa yang negatif dari kita. Oke, kita akan praktekkan. Sekarang buka buku tulisnya. Bawa buku tulis nggak? Buku gambar? Nggak. Buku tulis saja ya.
Tulis 10 detik dari 3 poin tersebut. Hal positif yang saya miliki. 1, 2, 3. Tulis 10 detik 3 hal positif yang saya miliki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, semua berhenti. Ini hanya exercise ya, tidak dinilai. Nggak apa-apa, ini hanya exercise. Siapa yang mendapatkan 3 poin dalam waktu 10 detik? Tunjuk tangan. 3 poin terisi semua. Ada 3 poin, 3 hal positif dari diri kalian yang mendapatkan? Tidak ada? 2, siapa? 3 poin siapa? Kamu dapat 3 poin. Nggak nyuri waktu ya? Nggak. Siapa namamu? Marwan. Beri tepuk tangan untuk Marwan. Oke, keren banget. 1 orang berhasil nih mendapatkan 3 poin dalam 10 detik. Sekarang yang 2 harusnya lebih banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hampir 14.000 ya. 2 poin. Kita beri tepuk tangan untuk yang 2 poin. Siapa yang 1 poin? Tunjuk jari. Nggak apa-apa. 1 poin. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk yang 1 poin. Terus siapa yang sama sekali nggak dapat? Coba, siapa sama sekali nggak dapat? Ayo tunjuk jari. Ayo. Siapa sama sekali yang nggak dapat? Nggak apa-apa, kita kan sedang exercise. Oke, 1, 2, 3. Kita beri tepuk tangan juga yang nggak dapat. Oke, sekarang kita balik ya. Kita balik exercise-nya. Siapa tulis 1, 2, 3. 1, 2, 3 ke bawah. 1, 2, 3 ke bawah. Sekarang hal negatif atau yang kurang yang saya miliki dalam hidup saya. Hal negatif atau hal yang kurang yang saya miliki dari hidup saya. 10 detik lagi ya. 10. Lepaskan semua pulpennya. Oke, tepuk tangan yuk untuk kita supaya semangat yuk. Tepuk tangan. Yang mendapatkan 3 poin siapa? 3 poin. Wow, lebih banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, hampir 15.000 orang di sini mendapatkan 3 poin ya. Yang 2 poin. Oke, ada juga yang 1 poin. Oke, yang 0 poin. 0 poin. Nggak ada ya. Apa sih interpretasi dari exercise ini? Lebih mengenali diri sendiri. Tahu nggak apa yang tidak kalian sadari adalah kita itu sebagai manusia lebih mudah melihat sisi negatif daripada sisi positif, ya nggak? Sama-sama 10 detik loh. Diminta untuk menulis positif dengan menulis negatif, ternyata lebih cepat yang mana? Negatif. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Ternyata kesadarannya sudah mulai muncul ya. Apalagi kalau disuruh nulis negatifnya orang lain. Kayaknya 2 detik aja udah cukup ya. Gitu. Jadi apa? Memang di dalam proses pikiran itu kita harus mengenal diri positif kita supaya kita memang menjadi orang yang lebih positif ketika terjadi permasalahan, tidak semua hal negatif yang kita resapi. Toh kenyataannya ada kan yang positif kan? Walaupun juga ada yang negatif karena sisi manusia pasti ada positif dan juga ada negatifnya gitu. Paham ya semua ya? Kemudian tanda gejala yang kedua tadi apa? Pembicaraan ya, gangguan pembicaraan, pasti dia tidak nyambung, diajak ngomong tidak nyambung, diajak ngobrol nggak nyambung, ngomongnya juga sering loncat-loncat, bukan kita ngomong sambil loncat-loncat kayak Bujum yang waktu tempo dulu ya, tapi kita memang harus, kan memang saya mencoba untuk menginternalisasi bahwa memang mereka gangguan ngomong itu harus kita bandingkan antara yang normal dengan yang tidak normal. Orang itu kalau di pikiran kemudian berucap kan ya, nah itu sinkron. Tapi pada pasien skizofrenia itu biasanya mereka diajak ngomong apa, kemudian dia nggak mampu bertahan lama, dia kemudian ngomong apa lagi gitu. Terus dia ngomongnya loncat-loncat, bahas makanan, bahas kopi, bahas uang, yang suka dikasih uang gitu-gitulah, kemudian suka dikasih warisan gitu, atau tiba-tiba punya utang gitu-gitu, itu udah nggak sinkron. Kemudian halusinasi dan delusi, bedakan ya antara halusinasi dan delusi. Delusi itu mereka yang condong ke arah hal-hal yang tidak nyata,
Halusinasi juga tidak nyata, tetapi delusi bersumber dari pikiran. Kayak kecurigaan, waham, ya, waham. Kita merasa curiga, aduh, saya mau dibunuh sama orang itu, gitu. Aduh, saya mau dicelakai sama orang itu. Aduh, itu nggak suka sama saya karena saya begini. Itu namanya delusi. Keyakinan yang kuat, tapi itu hanya persepsi dia yang memang kecurigaan-kecurigaan tertentu. Ya, tadi contohnya, dia merasa diikuti dan ingin dibunuh. Beda dengan halusinasi. Kalau halusinasi itu dia mendengar sesuatu, melihat sesuatu, merasakan sesuatu, itu namanya halusinasi. Menurut orang lain nggak ada, tapi menurut pasien ada. Menurut orang lain tidak dirasakan, tapi menurut pasien dirasakan. Dengar nggak sih bisik-bisik katanya, Kak kamu jelek kayak gitu. Kak kamu gendut misalnya. Padahal kan saya nggak gendut ya. Enggak gitu kan ya, misalnya gitu. Kamu dengar nggak sih ada yang ngatain saya gendut? Enggak. Berarti saya halusinasi gitu. Contohnya seperti itu. Dan itu memang yang terjadi pada pasien skizofrenia. Kalian ketika saya tanya misalnya, Mbak, kamu sebagai wanita idealnya kamu bagaimana? Sopan, kemudian bisa jawab secara fisik, secara brand beauty, behavior gitu-gitu kan ya. Cantik, kemudian anggun, sopan, cantik, anggun. Kalau dia sudah merasa idealnya saya harus cantik misalnya ya, kira-kira usaha dia apa? Skincare, pakai bedak, pakai lipstik, dandan yang syar'i, yang anggun kan? Ya enggak? Itu kan namanya ideal diri dia yang diikuti dengan apa yang harus diwujudkan kecantikannya itu. Ternyata tiba-tiba dia, mohon maaf bukan kamu. Ternyata tiba-tiba ada gangguan dari kecantikan dia, salah satu tubuh yang kemudian ideal dirinya, kok saya nggak cantik misalnya gitu. Itu juga akan mengganggu keguncangan perasaan dan pikiran, sehingga akan muncul resiko-resiko gangguan jiwa. Kemudian faktor sosial juga ada, pendidikan, gagal di pola asuh, pengalaman keluarga yang kurang menyenangkan, itu juga bisa menjadi bagian dari penyebab gangguan jiwa. Sehingga kesimpulannya adalah mereka pasien-pasien yang gangguan jiwa itu memang sangat dekat dengan kita, dan kita pun memiliki potensi mengalami gangguan jiwa, sehingga kita manage apa yang ada di pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Dan oleh karena itu, karena mereka sama dengan kita nggak boleh mendiskriminasi dan menstigma mereka. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Afriani belum menemukan stresornya, tapi dia sudah mengalami reaksinya, responnya. Saya merasa sedih, tapi saya itu kenapa sedihnya? Gitu ya. Mbak Dwi temennya, sudah ada stresornya, sudah terjadi reaksinya. Pasti ada masalah ya yang menyebabkan itu, kemudian dia reaksinya sampai menyayat-nyayat ini gitu ya. Terus Mas Marwan mengatakan bahwa bagaimana cara mengatasi amarah supaya tetap kita stabil. Jadi nanti dampak pada stresor ini berdampak pada masalah fisik sampai dengan spiritual. Ya, sedih berkepanjangan tentunya kan kita menjadi penurunan nafsu makan. Contohnya gitu kan ya, nggak bisa tidur. Gitu kan ya. Kemudian dampak psikologisnya jelas. Kita mengalami kecemasan, mengalami merasa tidak berguna, merasa sedih, dan seterusnya. Merasa marah, dan seterusnya. Sehingga kita bisa lakukan ini, recovery kita harus tangani. Tapi kita nggak bisa menangani ini kalau kita nggak bisa mengenal ini. Gitu. Nah, lalu gimana sebetulnya? Sebetulnya itu adalah kita bisa melihat terlebih dahulu. Tadi saya sampaikan, ciri sehat jiwa adalah kita bersikap positif. Tadi sudah kita praktekkan. Gitu ya. Salah satu di antara menangani kesedihan yang tidak bisa teridentifikasi, sebetulnya kita harus bisa merefleksikan, sebetulnya saya itu kenapa? Sedih itu kan pasti ada penyebabnya, dan penyebabnya itu tidak disadari atau disangkal. Kita harus bersikap positif terhadap diri sendiri. Kenapa sih saya sedih terus begini? Wong saya kenyataannya sehat secara fisik, saya bisa kuliah, saya punya teman banyak, punya orang tua yang sehat, teman-teman saya bisa mendengarkan kesedihan saya, mendampingi saya. Jadi lakukan afirmasi terus, Mbak, untuk melawan kesedihan atau hal-hal negatif yang kita rasakan. Kita lawan itu dengan hal-hal yang positif. Kemudian mampu tumbuh dan berkembang mencapai aktualisasi diri. Kita sebagai seorang manusia itu pasti punya cita-cita. Aktualisasi diri, saya ingin dipuji, saya ingin
berikan apresiasi. Apresiasinya dalam bentuk, nah, itu kayak gitu ya. Sehingga kita harus tahu dulu apa yang membuat saya senang. Kita cari, kalau kita menyayat-nyayat seperti ini membuat senang nggak sih? Justru berdampak ke area yang fisik. Akan apa? Jadi akan semakin luka. Jadi orang yang menyayat self harm namanya ya, menyakiti diri sendiri, itu dalam bentuk dua hal. Bisa terjadi karena misalnya si A ini kurang perhatian, sehingga mencari perhatian orang tuanya kah, gurunya kah, temannya kah, atau siapanya kah, tidak memperdulikan. Aku punya masalah loh, tapi nggak ada yang bisa bantu saya, sehingga dia melakukan penyakitan diri tanpa tujuan bunuh diri, gitu. Ya, atau yang kedua, dia merasa ketika sudah self harm itu, dia merasa emosinya terluapkan, terlampiaskan, seolah-olah solusinya adalah saya harus menyakiti diri saya. Dengan seperti itu saya merasa sakit, dengan seperti itu saya sudah merasa menghukum diri saya atas masalah saya. Itu yang kedua. Dan itu banyak dijumpai. Kita lihat siapa yang akan menjadi pendukung kita. Gitu. Jadi kita curhat. Selain dari afirmasi positif tadi itu. Jadi kita harus mengenali itu. Sehingga dengan demikian kita bisa mencapai mengatasi stres dan perubahan diri. Kita itu pasti berubah kok. Berubah, saya yakin pasti berubah. Bahwa semakin kompleks kehidupan, bertambahnya umur itu akan semakin banyak. Menghargai perasaan dan sikap orang lain, menyesuaikan diri lingkungan, persepsi realistik tadi. Orang lain dan kita sendiri itu, kita jangan menyangkal. Kalau kita sedih ya udah, akui. Saya lagi sedih, beri waktu saya untuk menyalurkan sedih saya. Jadi itu yang belum bisa kita kerjakan. Melakukan kejujuran apa yang kita rasakan, kita pikirkan ke orang-orang yang menjadi sumber stres kita. Gitu. Kalau sudah terpendam, akhirnya numpuk, der. Itu akhirnya ya bayangin sendiri ya, seperti gunung. Nah, oleh karena itu, itulah yang bisa kita kerjakan. Selain itu, selain fisik, tenang, tetap tenang. Kita tetap berpikir jernih bahwa memang kita ini sedang marah. Sehingga dalam kondisi apapun negatif, kita tarik nafas, kita bayangkan yang indah-indah saja, diberi uang lagi ya, diberi uang, kemudian dapat nilai bagus, dan seterusnya yang kalian senang itu dibayangkan. Terus jangan mengambil tindakan apapun ketika dalam situasi yang marah. Ya, karena itu bukan kalian. Itu bukan kalian, tapi itu amarah kalian. Ya, oleh karena itu, sebesar apapun ini pasti akan berdampak pada masalah kesehatan jiwa kita. Nih ya, ada masalah, ini masih psikososial itu yang akan berpengaruh kepada jiwa. Kira-kira gimana, ada lagi yang mau dikonfirmasi? Sudah cukup? Pemanasan hari ini sudah cukup ya? Nanti akan lebih panas lagi ketika teman-teman, tugasnya kan kelompok ya, dianalisis, tugasnya kelompok, kumpulkan minggu depan sebelum hari Rebo, silakan kalian upload, kemudian analisisnya dianalisis sesuai dengan apa yang ada di petunjuk penugasan, materinya nanti dibaca dan dieksplor lagi. Karena di kelas ini masih terbatas materinya seperti ini. Bisa jadi saya tidak bisa menyampaikan hal yang lebih kompleks lagi karena sayanya terbatas. Kemudian teman-temannya tidak menstimulus, bisa jadi juga memang saya membatasi ini supaya teman-teman lagi lebih aktif lagi. Oleh karena itu nanti cari referensi artikel yang berkaitan dengan proses analisis itu. Bisa ya? Bisa. Mudah ya? Mudah. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, kita akhiri kuliah pada pagi hari ini. Salam semangat dan tetap sehat jiwa. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama. Demikianlah gambaran bagaimana proses mata kuliah dijalankan dengan mahasiswa semester 5. Proses pembelajaran yang cukup interaktif sudah tergambar di dalam video ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.